Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama aku Putri Faridatul Alia, perwakilan dari kelompok 4. Siapa aja yang anggota dari kelompok 4? Yuk kita kenalan. Halo, nama aku Firda. Hai, nama aku Aryan. Aku Risma. Hai, nama aku Cindy. Oke guys, tadi adalah anggota dari kelompok 4. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia, proyek mercusuar. Proyek mercusuar itu apa sih? Oke, aku jelasin ya. Stay tune. Jadi, proyek mercusuar merupakan sejumlah pembangunan gedung dan infrastruktur yang digagas oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Pembangunan ini berfokus di ibu kota DKI Jakarta. Dalam perjalanannya, berbagai proyek yang digarap dalam masa proyek mercusuar ini menyita perhatian dunia. Pasalnya, kala itu Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dan memilih politik non-blok dalam menyikapi perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Apa ya kira-kira penyebab mercusuar terjadi? Latar belakang proyek mercusuar berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Yang kedua, karena adanya politik mercusuar dikarenakan protes Indonesia atas penyelenggaraan Olimpiade yang terkesan memihak kepentingan negara-negara Eropa atau negara-negara penjajah lama yang disebut sebagai Old Established Forces atau OLDEFO. Yang ketiga, Indonesia harus menjadi simbol percontohan dalam bentuk pembangunan dan juga menjadi pemimpin dalam mengarahkan para negara-negara yang disebut sebagai New Emerging Forces atau NEVO itu untuk dapat hidup dalam komunitas internasional. Yang terakhir, dari sisi politiknya, karena politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar atau politik mercusuar. Tujuan Indonesia menjalankan politik mercusuar adalah menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi kekuatan baru yang sedang tumbuh, atau The New Emerging Forces atau NEVO di dunia. Jadi proyek ini merupakan salah satu dari bentuk politik mercusuar ya. Kira-kira apa ya yang menjadi tujuan dari proyek ini? Tujuan dari proyek mercusuar ini adalah agar kemajuan bangsa Indonesia terlihat di mata asing dan menciptakan suatu hubungan persahabatan dengan negara lain. Selain itu, untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia. Sayangnya, pembangunan ini hanya mengejar gengsi dan tidak efektif sebagai kebijakan diplomasi, sehingga berdampak langsung pada masyarakat Indonesia. Beberapa dampak diantaranya yang pertama, semua pembangunan dalam proyek mercusuar ini membuat beban anggaran sangat melonjak. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Yang kedua, memperbesar pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara yang membengkak itu salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an. Yang ketiga, proyek mercusuar ini banyak merugikan bangsa Indonesia karena menguras banyak sekali keuangan negara yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin buruk pada saat itu. Yang keempat, pembangunan besar-besaran proyek ini membuat beban anggaran yang sangat berat. Proyek ini membuat kondisi ekonomi semakin berat karena tingkat kebutuhan mendasar rakyat yang memerlukan infrastruktur dan sarana perekonomian seperti jalan dan pasar tidak terpenuhi. Nah, proyek ini kan berbentuk bangunan. Lalu, apa saja yang dibangun pada saat itu? Beberapa bangunan yang merupakan hasil dari proyek ini adalah
Yang pertama, Ganevo. Bangunan ini dijuluki konferensi kekuatan baru yang muncul. Bangunan ini dibangun dalam jangka waktu 17 bulan, namun sempat terhambat oleh peristiwa G30 SPKI. Ganevo dibangun di dekat Gelora Bung Karno di Kompleks Senayan, Jakarta. Dikarenakan keadaan politik yang tidak memungkinkan, gedung Ganevo ini pun gagal diwujudkan sehingga beralih fungsi. Di masa sekarang, gedung ini dijuluki Gedung MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Hotel Indonesia. Hotel ini diresmikan pada 5 Agustus 1962 oleh Presiden Soekarno dan merupakan hotel berbintang pertama di Indonesia. Pembangunan hotel ini bertujuan untuk menyambut tamu kenegaraan pada ajang Asian Games dan Ganevo yang diselenggarakan di Jakarta. Bangunan ini tidak semata-mata dirancang, melainkan dirancang khusus oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat, yang menempati lahan seluas 25,82 meter persegi. Tak heran jika bangunan ini cukup megah pada masanya. Yang ketiga, ada Stadion Gelora Bung Karno. Yang suka bola pasti gak asing dengan bangunan ini. Tujuan pendirian Gelora Bung Karno yang sebelumnya bernama Gelora Senayan adalah untuk menyambut event Asian Games dan Ganevo. Stadion ini dibangun dengan jangka waktu 2,5 tahun dengan sumber pendanaan dari bantuan kredit Uni Soviet senilai 12,5 juta US dollar. Wow, mahal banget kan? Tak heran jika stadion ini merupakan bangunan gelanggang olahraga terbesar di Asia pada masanya. Ada Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang bisa disebut Monas merupakan bangunan yang dicetus oleh Insinyur Soekarno. Pembangunan Monas oleh Insinyur Soekarno dibuka pada 12 Juli 1975. Tujuan dari Tugu Monas ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya ada Simpang Susun Semanggi. Jembatan ini diklaim sebagai cloverleaf terbesar se-Asia Tenggara. Pembangunan dimulai pada 1961, kemudian diresmikan pada tahun 1962. Pembangunan bertujuan untuk mengatasi penumpukan transportasi yang terjadi di ibu kota pada saat Asian Games dan Ganevo. Masyarakat tidak sepenuhnya mendukung pembangunan ini karena mereka beranggapan bahwa pembangunan jembatan Semanggi hanya menghamburkan kas negara. Yang terakhir ada Masjid Istiqlal, dirancang oleh Friedrich Silaban dan merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Pembangunan dimulai pada 24 Agustus 1951 dan rampung pada 22 Februari 1953. Menghabiskan dana sebesar 12 juta US dollar atau setara dengan 7 triliun rupiah. Hai guys, di sini dulu ya penjelasan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tiada yang bertanya ya. Terima kasih, bye-bye. Bye. Salam belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.